Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana kulla umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini kita bisa bersapa melalui media video atau bersapa virtual saja karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk kita saling bertatap muka langsung dan saling bersua ya. Insya Allah hal ini tidak mengurangi semangat kalian untuk bisa segera menyelesaikan KKN dengan sempurna dengan hasil yang maksimal. Sebelumnya, karena materi kita hari ini adalah pembekalan, pendalaman sebenarnya, karena kemarin pembekalannya sudah dilaksanakan oleh LPPM. Jadi saya di sini sebagai pembimbing kalian hanya akan memperdalam saja atau memperkuat. Sekaligus saya ingin memperkenalkan diri lebih jauh karena kemarin hanya kalian saja yang memperkenalkan diri. Mungkin kalian hanya tahu nama saya saja. Dan tidak lebih dari itu. Sekarang saat ini saya berada di rumah saya sendiri. Saya tempat tinggalnya ada di Cangkring, Pleret. Kalau kalian sering melewati Jalan Raya Bandung Cirebon, di situ ada pertigaan di Tegalwangi ya, atau Tegalsari. Kalau dulu di situ ada Bank Mandiri yang terkenal di situ. Pertigaan situ masuk, nanti akan ketemu dengan rel kereta. Nah, kampung pertama dari rel kereta itu adalah Kampung Cangkring, tempat saya tinggal dengan suami saya. Saya punya anak satu yang masih kecil, jadi mohon pemaklumannya kalau misalnya nanti saya slow respon karena kadang ya karena saya bekerja di rumah, jadi kadang anak saya sendiri yang suka tidak bisa dikondisikan. Jadi tapi insya Allah saya akan berusaha untuk selalu bisa mendampingi kalian dan selalu fast respon untuk hal-hal yang memang harus segera ditindaklanjuti. Insya Allah ya, bersama-sama kita baca Bismillah untuk mengawali agenda pembekalan kita hari ini. Untuk materinya saya sudah sampaikan atau sudah saya ringkaskan melalui PPT yang sudah saya share di PC juga. Tidak ada yang baru dari materi yang saya sampaikan. Sebenarnya ini hanya ringkasan atau highlight dari juknis yang sudah saya share, yang sudah disusun oleh LP2M. Semuanya sudah ada di sana, tinggal kalian perdalam aja, kalian baca-baca ulang karena semuanya itu semakin dibaca semakin mempermudah, semakin mencerahkan. Tema-temanya sudah ada, mungkin bisa kita bahas satu persatu ya. Sebelumnya kita lihat dulu di slide keempat ya. Slide keempat, di situ ada tema perkenalan peserta dan DBL. Perkenalan sudah ya. Kalau kalian mau mencari saya di kampus, sebenarnya saya ada di homebase PAI, tapi jarang-jarang di kampusnya ya pastinya. Jadi langsung call saya saja. Kalau rumah saya di kampus di PAI, rumah saya di rumah ada di Cangkring, Pleret. Kemudian tema keduanya disitu adalah bagaimana mengenali lokasi KKN. Jadi sekilas saja saya sampaikan secara cepat karena sudah kalian baca baik dari PPT yang sudah saya share di awal, PPT dari Pak Yus kalau nggak salah ya, di sana dijelaskan konsep KKN kita berbeda dengan tahun yang lalu 2018 dan 2019. Sifatnya adalah langsung partisipasi, terjun ke lapangan dan sebagainya. Adapun KKN tahun ini adalah berupa KKN DR. DR di sini maksudnya dari atau bisa diartikan di rumah saja, tapi dari rumah bisa juga seperti itu. Jadi intinya adalah kita lokasinya adalah sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Makanya dari penjelasan pembekalan kemarin kalau nggak salah ada 1290 sekian kalau nggak salah, atau 1900 sekian, intinya seperti itu. Itu sebanyak itu lokasinya. Kenapa sebanyak itu? Karena disesuaikan dengan jumlah mahasiswa peserta KKN sendiri. Jadi lokasi KKN adalah lokasi tempat tinggal mahasiswa masing-masing. Mahasiswa tersebut yang menjalankan atau yang sebagai pelaksana
KKNDR 2020 ini. Nah, tema ketiga dan keempat di situ adalah poinnya yang harus kita bahas hari ini adalah teknik pendekatan kepada masyarakat dan Thomas. Teknik pengumpulan data survei, observasi, dan lain sebagainya. Kedua tema ini atau kedua poin ini sangat berhubungan. Karena apa? Pendekatan kepada masyarakat ini adalah merupakan salah satu cara yang bisa kita temui dan harus kita temui untuk bisa mendapatkan data. Cara untuk bisa mendapatkan data tersebut bisa melalui survei, di situ sudah dijelaskan, observasi langsung ke lapangan. Misalnya kalian mau mengambil tema tentang pemetaan sebuah desa, peluang desa itu menjadi desa yang mandiri dari hasil karya. Misalnya di Pleret nih, tempat tinggal saya itu banyak warganya yang berwirausaha atau mereka bekerja dari rumah dengan cara menganyam rotan. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah tema melalui observasi, artinya kan melihat langsung dari situ. Nah, kemudian menghubungi tokoh masyarakatnya. Tokoh masyarakat di sini bisa pejabat-pejabat desa terkait, misalnya kepala desa atau mungkin kalau di tempat saya misalnya di Pleret di sini berarti pemilik pabrik atau pengusaha setempat dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contohnya ketika kalian mengangkat tema ekonomi masyarakat ya. Untuk pendidikan bisa melalui misalnya ustadz-ustadz di TPA setempat atau di KM setempat, Irmam dan lain sebagainya, yang memang mereka bergerak aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat. Nah, dua tema ini akan kita perdalam lagi sejalan dengan laporan kalian setelah nanti kalian melaporkan identifikasi masalahnya. Jadi saya akan mendampingi lebih banyak di sini untuk membantu kalian metode apa yang mungkin bisa kalian gunakan, kemudian pendekatannya seperti apa, sampai nanti untuk masalah pelaporannya insya Allah sudah jelas ya, yang poin 5-nya di sini karena di Juknis sudah dijelaskan semuanya. Di sana ada cara melaporkan secara harian dalam catatan harian, logbook dan lain sebagainya, dan atau catatan yang berupa laporan kegiatan secara akhir dan dalam bentuk video atau berupa artikel ilmiah yang nantinya mungkin di sini tujuannya adalah untuk dijurnalkan. Karena sistem KKNDR kita tahun 2020 ini adalah mini research. Sebenarnya ini adalah mini research yang merupakan kerjasama antara peserta KKN dengan pembimbing masing-masing. Jadi nanti harapannya adalah hasil dari kerja nyata kita dituangkan dalam sebuah tulisan artikel ilmiah yang bisa kita kirimkan, kita submit dalam jurnal nasional, syukur-syukur bisa internasional. Nanti hasilnya bisa dibaca oleh dunia, bisa dibaca oleh tokoh-tokoh masyarakat, dan harapannya ini sebenarnya sudah disampaikan semuanya ya di bagian pengantar. Ini menginisiasi pembaca dan lain sebagainya. Jadi memberikan inspirasi, memotivasi atau manfaatnya bagi para pendidik, bagi para pengusaha yang akan membaca dari hasil mini research kita. Jadi harapannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa kita baca satu persatu ya. Coba masuk ke slide 5. Ini kalau di buku ada di bagian pengantar, kita baca sama-sama di situ. Kita lihat dulu ya. Sebentar. Slide 5. Slide 5. Di bagian yang saya berikan tanda di situ ada bahwa KKN ini diharapkan dapat memotivasi kita semua ya, memotivasi kita semua bahwa proses pengabdian kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 sekalipun. Proses KKNDR sebenarnya menjadi laboratorium bersama antara DPL dan peserta KKN. Nah, ini yang saya maksud dengan mini research tadi, untuk terus menemukan formula model KKN yang tepat, inovatif dan produktif serta bermanfaat bagi mahasiswa, DPL, lembaga terkait, bagi masyarakat setempat dan di lokasi KKN dan sebagainya. Oke, ini adalah sambutan yang
mungkin sebenarnya ini adalah tersirat tujuan dari KKNDR kita, karena KKNDR ini ada yang pertama kali dilaksanakan di KKN. Jadi ini menjadi formula pertama, kalian menjadi pelaksana pertama, jadi nanti hasilnya semoga bisa lebih maksimal dari KKN sebelumnya, karena kita tujuannya adalah untuk bisa dibaca oleh dunia, berkarya untuk bisa dibaca dunia. Oke, poin-poin yang ingin kita bahas selanjutnya adalah tidak semuanya ya, hanya di bab 3 dan bab 4 yang saya checklist di situ, karena ini adalah bab-bab yang sangat krusial, yang sangat harus kita perhatikan bersama-sama, terutama dalam bagian lampiran, karena lampiran ini akan menjadi format yang akan terus kalian gunakan selama pelaporan, baik harian, laporan akhir maupun secara keseluruhan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Bisa kalian baca semuanya ya. Nah, saya cuma hanya ditutup poinnya di sini adalah secara kemandirian di sini. Mandiri. Jadi sistem KKN kita ini sifatnya, karakteristiknya adalah mandiri. Mengingat situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan mahasiswa untuk melaksanakan KKN sebagaimana biasanya, berkelompok dan terjun di tengah masyarakat, maka KKN dilakukan dengan bentuk individual dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan KKN. Nah, di sini mandiri. Jadi ada kekurangan dan kelebihan dari KKNDR kita kali ini. Kelebihannya adalah kalian bisa fleksibel karena dari rumah masing-masing, bisa menyesuaikan dengan kegiatan kalian masing-masing karena sifatnya adalah individual. Tapi kekurangannya adalah kalian harus lebih disiplin. Beda-beda. Kalau kelompok mungkin karena kelompok dikondisikan dalam satu wilayah, jadi kita mengerjakannya lebih bersemangat. Jadi feelingnya ketika kalian itu sedang melaksanakan KKN-nya itu dapat. Tapi kalau secara mandiri seolah-olah kalian seperti sedang tidak KKN, jadi hanya sedang melakukan mini research secara mandiri yang didampingi oleh DPL. Jadi seperti itu. Jadi di sini yang saya tekankan adalah kalian harus disiplin waktu. Apalagi KKN ini kita hanya 40 hari ya. Dalam 40 hari harus menyelesaikan mini research kita. Oke, dan kedua adalah kegiatan KKNDR dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber biaya mandiri. Nah, di sini saya highlight juga kenapa, karena ini penting. Jadi kalian ambil tema, usahakan untuk mengambil tema yang memang terjangkau, efisien dan efektif. Artinya efisien di sini adalah efisiensi waktu, efisiensi tempat dan lain sebagainya, dan terutama adalah efisiensi secara keuangan. Jadi boleh mengambil tema yang dan memang seharusnya mengambil tema yang sangat bagus, yang ada kebaruan di dalamnya, tapi harus mengingat juga bahwasanya dana yang dikeluarkan, biaya untuk research di sini untuk KKN ini adalah biaya sendiri mandiri, jadi harus memperhatikan ke sana juga. Itu ya, selebihnya silahkan dibaca-baca sendiri karena di situ adapun temanya. Ini sasaran. Untuk sasaran ya, ini menjadi sasaran kegiatan KKNDR ini adalah masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal mahasiswa KKN itu sendiri khususnya, dan seluruh masyarakat di Indonesia umumnya, yang dilakukan dengan bantuan media sosial. Lihat di sini selalu ada media sosial ya, karena memang kita tujuannya adalah untuk diviralkan dengan media sosial. Sasarannya adalah masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal mahasiswa KKN itu. Nah, kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau saya tinggalnya di lingkungan pesantren? Kalau di lingkungan pesantren berarti masyarakat kami adalah masyarakat warga pesantren tersebut atau masyarakat sekeliling pesantren tersebut. Misalnya kita ambil contohnya misalnya adalah pesantren Darut Tauhid Agim yang dulu pernah viral ya, pernah sampai sekarang juga masih viral. Mohon maaf saya koreksi. Jadi pondok pesantren Darut Tauhid yang mana secara ekonomi keberadaan pondok pesantren tersebut mampu membangun perekonomian di daerah sekitar pesantren tersebut. Jadi ini boleh kita angkat menjadi satu tema. Atau misalnya mau melihat dari sisi keberagamaannya, jadi misalnya nilai-nilai moderasi di pesantren tertentu. Nah, bagaimana cara menggali datanya? Bisa berkonsultasi atau berwawancara langsung kepada Pak Kiai atau kepada ustadz-ustadzah yang sedang mengajar di
pesantren tersebut dan juga santri-santri yang memang menghuni pesantren tersebut boleh juga. Jadi di sini luas ya, tapi temanya adalah sasaran utamanya adalah masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal mahasiswa tersebut. Jadi silakan disesuaikan. Nah, ini kita lanjut ke slide berikutnya. Ini secara manfaat ya, manfaat dari oleh mahasiswa bisa dibaca sendiri, manfaat untuk kampus bisa dibaca juga. Yang ingin saya perdalam di sini adalah tentang manfaat untuk masyarakatnya. Pertama, masyarakat memperoleh pengetahuan yang pada akhirnya memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19. Masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana relasi antara agama dan kesehatan sains dengan tepat sehingga memiliki kesadaran untuk selalu hidup sehat dan bersih. Ini untuk teman-teman yang dari biologi, tapi teman-teman sepertinya backgroundnya nggak ada ya yang dari biologi. Ketiga, bersinergi dengan mahasiswa dalam memecahkan masalah-masalah sosial keagamaan di masyarakat. Ini yang tadi saya angkat, misalnya tema moderasi beragama, karena ini sekarang sedang sangat viral dan sangat dibumikan oleh Kementerian Agama. Ini bisa kita angkat juga. Kemudian yang keempat, masyarakat mendapatkan pemahaman tentang bagaimana konsep moderasi beragama. Ini yang baru saya sebutkan ya, di tengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kelima, masyarakat memiliki pengetahuan tentang konsep pendidikan serta siraman rohani dalam bentuk dakwah yang disampaikan oleh mahasiswa, terutama dalam hal menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini. Boleh ini yang kelima. Jadi yang kelima ini untuk teman-teman yang ada di DKI, konseling dan atau dakwah Fuad bisa mengambil tema ini dengan bekerja sama dengan Irmam, misalnya Irmam atau remaja penggiat masjid. Jadi misalnya membuat agenda atau mengobservasi kegiatan yang selama ini sudah berjalan, efektivitasnya sejauh mana, dan dengan kondisi saat ini dengan adanya COVID, apakah luntur atau justru malah semakin semangat dan lain sebagainya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori keagamaan yang sudah kalian pelajari tentunya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Alokasi waktu ini yang harus kalian sangat perhatikan sekali, karena kita hanya punya 40 hari yang disetarakan dengan 3 SKS. Waktunya antara bulan Juli dan Agustus, tanggal 1 sampai 9 Agustus. Di sini tertera 1 sampai 9 Agustus, padahal realisasinya hanya tanggal 1 sampai akhir Juli saja. Jadi tanggal 1 sampai 9 Agustus itu kalau di jadwal secara umum itu sudah mulai pelaporan secara keseluruhan. Jadi anggap saja kita maksimalkan dalam 30 hari. Jadi nanti 10 hari berikutnya bisa kita rumuskan untuk bisa merumuskan laporannya. Tempat pelaksanaan KNDR dilakukan di rumah masing-masing. Ini kita sudah dibahas tadi ya. Oke, masuk ke slide berikutnya. Pelaksanaan KKNDR. Nah, ini adalah tahap-tahapannya. Pertama adalah refleksi sosial, yang kedua adalah rencana kegiatan, ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Kita baca sama-sama ya. Refleksi sosial adalah kegiatan merenungkan, mencermati, dan menganalisis kembali suatu kondisi masyarakat. Refleksi ini bertujuan untuk mengenali identifikasi masalah, potensi, harapan, atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Pada tahapan ini, peserta KKNDR harus berhasil menemukan segmen pengabdiannya beserta masalah, potensi, harapan, dan kebutuhan yang meliputinya. Nah, ini adalah refleksi sosial, atau yang saya sampaikan di awal adalah kegiatan identifikasi masalah. Jadi merenung, jadi tidak hanya merenungi saja ya, lebih ke mencermati aja, jangan terlalu lama-lama merenung, nanti nggak jadi action. Jadi cermati, analisis, kemudian konsultasikan. Nah, konsultasikan. Kalau hanya merenung dan dicermati nanti malah pusing sendiri. Konsultasikan dengan BPL boleh, langsung kepada tokoh masyarakat juga boleh. Bapak, kalau saya mengambil tema ini kira-kira peluangnya seperti apa, tantangannya sebesar apa. Mungkin nggak kita mengambil tema tersebut. Kalau terlalu sulit, oke, ganti tema lain. Tanyakan kepada tokoh masyarakat lagi, konsultasikan. Jadi selama 40 hari ke depan kalian mungkin akan, harusnya saya sarankan mengurangi kegiatan lain selain fokus kepada KKN. Jadi kalian harus sering-sering mencermati ke kondisi masyarakat, baca teorinya, konsultasi DPL, konsultasi dengan pihak terkait tokoh masyarakatnya. Kemudian yang kedua, rencana kegiatan. Ini rencana kegiatan PR setelah kegiatan ini berakhir.
nanti PR kalian adalah membuat rencana kegiatan secara ini dulu aja ya, rencana kegiatannya kira-kira seperti apa, diperkirakan dulu karena kalian belum terjun langsung wawancara langsung kepada tokoh masyarakatnya. Jadi kira-kira aja dulu, kira-kira saya akan mengambil tema yang mana, apakah memberi layanan bimbingan atau konseling kepada masyarakat, atau membuat karya inovasi atau produk kreatif yang dibutuhkan bermanfaat untuk masyarakat, atau menyusun naskah akademik yang bermanfaat atau dibutuhkan oleh masyarakat, lembaga atau pemerintah setempat. Jadi boleh ambil di antara 3 tema ini. Di situ sudah dijelaskan ya seperti apa, udah secara detail. Boleh nanti kalian pilih salah satunya saja. Nah, kemudian pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Jadi bikin rencana kegiatannya seperti apa, tahapannya apa. Misalnya hari ini kalian menentukan tema ini, besok wawancara kepada kepala, besoknya lagi wawancara kepada masyarakat, misalnya 3 masyarakat, bikin tulisannya. Yang langsung wawancara sekali banyak kemudian menulis, tapi tergantung masing-masing ya, tapi sebaiknya sih sedikit-sedikit karena nanti di laporan harian akan ada rentang waktunya. Jadi dalam sehari itu kalian melaksanakan kegiatan berapa jam, kemudian apa saja yang dihasilkan, siapa aja yang diwawancara, dan hasilnya seperti apa. Jadi seperti itu. Kalau bisa setiap hari harus ada kegiatan, dan memang harus ada kegiatan dan harus dilaporkan. Jadi seperti itu. Semoga bisa dimudahkan ya. Dari bayangannya sudah 40 hari ke depan kalian akan sibuk sekali. Seperti itu. Lihat di situ yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan harus dilaksanakan setiap hari selama masa KKN. Setiap hari selama masa KKN. Dengan durasi rata-rata per hari 3 sampai 4 jam. Peserta wajib membuat laporan harian yang memuat keterangan tentang identitas peserta, tanggal, jam kegiatan, dan hasil yang harus dicapai. Jadi jelas insya Allah. Pelaporan. Secara pelaporan ada sistemnya laporan harian berupa logbook, laporan akhir berupa naskah akademik, laporan publikasi berupa link publikasi di media internet. Jadi linknya di sini syukur-syukur bisa dijurnalkan. Kalaupun tidak bisa dijurnalkan, intinya ada laporan yang kemudian disubmit di media sosial. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi online Akmal Sejati oleh setiap peserta KKN. Adapun format laporan harian dan format laporan akhir dapat dilihat pada lampiran. Sudah jelas ya insya Allah. Komponen penilaian ada di situ semuanya. Cuman yang saya lihat di situ ada 2, intensitas dan kualitas. Kegiatan KKN harus dilaksanakan secara intensif dengan rata-rata 3 jam dalam 40 hari. Kualitas kegiatan KKN harus memiliki nilai kebaruan dan kebermanfaatan. Nah, ini yang harus kalian lihat adalah kebaruan dan kebermanfaat. Kebaruan dan kebermanfaatan itu maksudnya seperti apa? Jadi sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah dikaji oleh orang lain, kalian angkat di situ. Itu menjadi sebuah kebaruan. Jika misalnya tema yang diangkat sama, gimana Bu? Gak apa-apa. Misalnya kalian dalam satu kelompok ini mengangkat tema yang sama, misalnya ya seperti yang dicontohkan di laporan ya, menggali atau menganalisis wong cilik di masa Covid. Karena kondisi atau lokasi kalian berbeda-beda, boleh mengambil tema yang sama. Nanti cara menuangkan laporannya pasti kan berbeda-beda karena lokasinya berbeda-beda. Hanya ada kemiripan sedikit, itu boleh. Artinya di sini boleh mengambil tema yang sama dengan lokasi yang berbeda-beda. Karena memang lokasinya berbeda-beda. Jadi makanya di sini boleh bekerja samanya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalian tetap kerjanya secara mandiri. Nggak mungkin kan kalian berkolektif untuk mengerjakan di satu tempat. Kemudian yang ketiga, instrumen penilaian. Nah, laporan harian. Kita lihat di situ, setiap peserta KKN wajib melaporkan secara tertulis kegiatan harian setiap hari selama pelaksanaan KKN. Laporan harian tersebut harus memuat keterangan tentang identitas peserta, tanggal, kegiatan, dan hasil yang dicapai. Laporan harian menjadi instrumen penilaian intensitas kegiatan peserta diundang. Nah, oleh karena itu, karena kalian harus selalu membuat laporan setiap hari, harus mengadakan kegiatan setiap hari, mungkin wawancara, mungkin observasi, mungkin survei, mungkin bertemu dengan tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Maka saya pesankan sini fokus dengan kegiatan KKN saja. Semua kegiatan yang lain mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Misalnya ada yang selama ini karena di rumah, jadi diminta bantu orang tua sambil bekerja, dan atau mungkin karena daripada gabut nggak ada kegiatan, kalian mengajar
sambil jualan online dan sebagainya, mohon semuanya saya sangat sarankan untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Kalaupun tidak ditinggalkan, ya kalian harus memberikan porsi yang lebih kepada kegiatan KKN terlebih dahulu. Karena sekali lagi kegiatannya adalah kegiatan individual. Jadi kalau kalian tidak rajin, kalian tidak disiplin, bisa jadi kalian bisa terbengkalai. Jadi tugas saya sini adalah harus selalu mengingatkan kalian untuk membuat laporan setiap harinya. Itu ya. Yang berikutnya adalah format-format saja. Lihat di situ untuk format rencana kegiatannya, ini yang harus kalian selesaikan dalam satu malam ini. Kalian bikin terlebih dahulu, nanti konsultasikan ke saya, nanti saya lihat kira-kira seperti apa rencana kegiatannya, ada masalah posisi harapan seperti apa. Nanti kalau ada sesuatu yang mungkin bisa saya tambahkan, akan saya tambahkan. Mungkin ada tidak harus saya tambahkan, sudah saya nilai cukup, silahkan dilanjutkan. Dan mungkin dari rencana awal ini ada sesuatu yang berubah, itu tidak apa-apa. Yang penting kalian bikin dulu rencana seperti apa. Nah, nanti ketika di lapangan ada perubahan-perubahan, yang penting tidak terlalu keluar jauh dari format yang pertama, biar kalian fokus. Artinya rencananya adalah ini, kedepannya adalah yang harus kalian selesaikan adalah sesuai dengan rencana yang sudah kalian susun tersebut. Berikutnya slide laporan harian. Nah, laporannya seperti itu. Laporan akhirnya adalah seperti ini, mirip-mirip dengan skripsi. Nanti kemudian dari hasil pelaporan secara formal ini bisa dibikin artikel yang kemudian nanti bisa kita submit di jurnal atau di media-media sosial lainnya, biar bisa dibaca oleh lebih banyak orang lagi. Nah, ini format laporannya. Di bawah itu adalah tema-tema yang mungkin bisa kalian ambil. Nah, ini misalnya kalian mau melihat dengan tema yang sama, mengangkat satu kelompok ini, kelompok 91, mau melihat geliat pasar desa apa, atau geliat kegiatan mengaji, kegiatan keberagamaan, atau atau misalnya nilai-nilai moderasi di desa apa dan lain sebagainya. Semuanya temanya disamakan boleh, karena masing-masing kalian tinggal di desa yang berbeda. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, asalkan nanti ketika membuat pelaporannya adalah dengan versi masing-masing. Jangan sampai sama kemudian di copy paste, itu akan bisa jadi sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi pastinya harus punya stylenya masing-masing ya, seperti itu. Asal memudahkan, karena nanti secara penilaiannya akan secara umum, semuanya dinilai secara individu satu-satu. Jadi seperti itu. Kemudian agenda kegiatan. Nah, ini dia. Lihat di bagian yang saya kasih checklist di situ, tanda panah penyusunan tema dan rencana kegiatan KNDR hanya 5 hari saja. Jadi tentukan dari sekarang, meskipun kalian sedang UAS ya, atau UASnya sudah selesai, jadi nanti di sela-sela UAS sambil ngobrol, mungkin chatting sesama teman, atau di grup ini, atau boleh dengan grup lain. Nah, boleh juga misalnya kalian tinggal di satu tempat dengan anggota dari kelompok lain dan mau mengangkat tema yang sama, bekerja bersama. Nah, ini juga boleh dari satu kelompok yang sama atau dari kelompok yang berbeda, kalian boleh mengangkat satu tema yang sama. Intinya, tapi pada akhirnya kalian harus membuat laporannya sendiri-sendiri. Itu poinnya di situ. Jadi kalau temanya boleh sama-sama, karena lokasinya semuanya harus berbeda-beda di situ. Oke, agendanya di sini ya. Ini tambahan aja dari saya. Ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Secara kesimpulannya adalah, pertama, dari sekarang kalian harus meluruskan niat bahwasanya kalian KKN ini hanya untuk lillahi ta'ala, untuk cepat lulus iya, tapi yang diutamakan adalah lillahi ta'ala, dengan cara mengabdi kepada masyarakat atau dakwah kepada masyarakat tempat tinggal kalian. Karena hakikatnya mahasiswa itu tidak hanya learn to know, belajar hanya untuk mengetahui saja, tapi lebih kepada belajar untuk learn to do dan learn to be.
kalian pengen menjadi seorang apa, kalian sebenarnya setelah menjadi, bukan to be lagi. Mahasiswa itu sebenarnya telah menjadi sorotan masyarakat. Kalian menjadi figur yang memang harusnya memberikan contoh kepada masyarakat, apalagi mahasiswa IAIN, itu berbeda. Kemudian learn to do. Nah, di sini adalah KKN ini adalah menjadi ajang kalian, kesempatan kalian untuk action, untuk praktis teori-teori yang selama ini sudah kalian terima selama kuliah, diterapkan dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Kemudian siapkan mental dan bekal. Ya betul, karena kalian harus punya mental. Kalau kalian tidak menyiapkan mental, bagaimana kalian bisa siap berwawancara dengan tokoh masyarakat setempat? Bagaimana kalian harus menyiapkan mental saat nanti harus ngobrol dengan masyarakat? Berbeda cara berbicara dengan tokoh masyarakat dan berbicara dengan masyarakat secara umum, itu akan sangat berbeda. Jadi bahasa yang digunakan juga akan berbeda. Misalnya kalian tinggal di orang Jawa, ya harus dengan bahasa sopan santun. Masa mbah-mbah ditanya dengan bahasa kita, bahasa sesama kita kan tidak, harus dibedakan. Kita sedang berhadapan dengan siapa? Apakah dengan tokoh masyarakat, Pak Lurah dan sebagainya, atau pejabat setempat, DKM, atau dengan Irmam ya? Jadi harus menyesuaikan di situ. Dan bekal di sini maksudnya adalah ya secara finansial, karena nanti kalian harus membuat laporan, harus mencari referensi pendukung baik dari buku atau sumber-sumber jurnal lainnya untuk bisa menuangkannya dalam sebuah tulisan yang bagus. Jadi di sini memang dibutuhkan bekal berupa uang untuk bisa dibelanjakan kuota, bisa digunakan untuk konsultasi, koordinasi, sharing kepada teman dan sebagainya. Jadi bekalnya harus disiapkan juga dari sekarang. Kedua adalah identifikasi masalah. Ini sudah kita bahas di awal ya. Yang ketiga adalah merumuskan masalah dan menentukan temanya. Saya ulang lagi ya. Pilih tema yang paling efektif dan efisien, mudah diakses dan terjangkau. Syukur-syukur bisa berkelompok dengan atau bisa dikerjakan secara kelompok dengan teman yang lainnya, tapi penuangan laporan akhirnya tetap harus secara sendiri-sendiri, individual. Kemudian yang keempat, buat jadwal penyelesaian. Di sini harus disiplin membuat laporan, teliti dalam mengambil dan menyimpan data. Ingat, setiap kegiatan harus ada datanya, baik berupa tulisan, catatan tanda tangan, ataupun video. Lebih bagusnya sih melalui video, tapi kalau terlalu besar, karena misalnya sedang mewawancarai 5 masyarakat di video semua selama 1 jam, itu kan besar. Jadi boleh mengambil salah satunya aja, atau foto, bisa juga melalui foto, itu yang paling ringan ya. Foto, ada syukur-syukur ada tanda tangan, dan di situ ada catatannya. Sukses dan dengan menghasilkan hasil karya yang memuaskan. Nah, caranya bagaimana untuk bisa menghasilkan karya yang memuaskan? Selalu berkoordinasi, sharing, dan maksimalkan usaha dan doa. Selalu berkoordinasi dan sharing. Jangan dipikir sendiri. Kalian punya tim untuk bisa berkoordinasi, kalian punya tim untuk saling sharing. Jadi ketika kalian punya pikiran atau ide yang buntu, jangan dipikir sendiri, nanti stres. Di-sharingkan bagaimana solusinya. Mungkin ada teman yang bisa ngasih solusi, bisa ke saya, bisa ke teman-teman, atau bisa ke orang tua atau ke tokoh masyarakat tersebut. Kemudian kita rumuskan, musyawarahkan bareng-bareng. Kemudian semoga nantinya ada jalan keluar. Yang pasti adalah maksimalkan usaha dan doa juga, jangan lupa. Doa dan doa. Karena jangan pernah sekali-kali kalian melandaskan setiap usaha, setiap hasil itu karena usaha sendiri. Di sana pasti ada doa dari kita, doa dari orang tua, dan juga dari orang-orang yang menyayangi kita. Saya akan selalu doakan kalian, semoga semuanya berjalan dengan lancar, mudah, dan KKNDR kalian bisa menghasilkan karya yang layak untuk dibaca dunia, pastinya. Kemudian ini adalah PR-nya untuk kalian ya, identifikasi masalah. Silakan nanti kalian mau mengambil tema ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, atau secara sisi keberagamaannya, silakan ambil salah satunya saja. Intinya tidak keluar dari tema-tema yang tadi disampaikan di atas, begitu ya. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan nanti tuliskan di komentar. Nanti saya baca-baca lagi, saya rumuskan jawabannya. Besok saya jawab, jadi tidak saya jawab secara langsung sekarang, atau mungkin kalau ada jawaban yang bisa saya jawab langsung, saya jawab saat itu juga. Tapi kalau harus saya berkonsultasi kepada kampus,
dan lain sebagainya. Nanti saya minta jeda 1 hari, besok kita bertemu lagi, besok sore di jam yang sama, dari jam berapa kita 16 ya, dari jam 4 sore sampai jam 5 atau setengah malam ya, bolehlah nanti nama-nama sedikit nggak apa-apa waktunya. Insya Allah kalau sore kalian nggak ada yang sibuk kan, nggak ada kuliah, untuk UASnya di pagi hari semuanya, atau ada yang berhalangan ya silakan nanti tuliskan komentar aja di situ, di GC ya, kita laporannya melalui atau diskusinya melalui GC aja. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semangat untuk kalian, semangat. Semoga bisa berjumpa lagi besok dalam kesempatan yang sama dalam agenda pembekalan KNDR kelompok 91, semuanya dalam kondisi sehat. Saya juga tidak ada halangan satu apapun. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.